menjawab tuduhan mereka yang mengatakan bahwa orang Islam tolol, syahadatnya palsu, mengaku menyaksikan Tuhan tetapi Tuhannya tidak bisa disaksikan dengan mata kepala. Kemudian mengaku menyaksikan kebenaran Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak benar, tidak ada buktinya bahwa Muhammad adalah sebagai seorang nabi dan rasul. Oleh sebab itulah, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Fakir Taum Alim akan menjawab tuduhan dari saudara-saudara kami yang non-muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak bosan-bosannya serta tidak lupa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka membantu dari beberapa jamaah pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center yang meminta jawaban dari kami, karena ada beberapa jamaah dari pecinta subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center yang kebingungan menjawab tuduhan dari orang-orang sono. Orang-orang sono itu ya orang non-muslim. Nah, ini sudah terbiasa sebenarnya. Orang non-muslim sejak dari dulu ya ingin merendahkan umat Islam, mendangkalkan akidah umat Islam yang masih awam. Salah satunya mereka mengatakan bahwa syahadat umat Islam itu syahadat palsu. Umat Islam itu tolol-tolol, bodoh-bodoh, mengaku syahadat tetapi tidak bisa menyaksikan. Kan syahadat itu artinya menyaksikan. Saya menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan mana yang disaksikan? Yang disaksikan tidak bisa dilihat oleh mata kepala. Itu namanya persaksian yang palsu, kata mereka. Kemudian yang kedua mengatakan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mana buktinya kalau Muhammad itu utusan Allah? Maka menurut mereka nih ya, orang-orang muslim, bahwa syahadatnya orang Islam itu palsu, bohong, dusta belaka. Oleh sebab itulah, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Fakir Taum Alim akan membantu menjawabnya. Semoga dengan video pendek ini tetapi sudah simple, padat, berisi dan mampu untuk menjadi benteng menjawab dari segala tuduhan orang-orang non-muslim. Begini wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dalam Islam syarat masuk Islam itu hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syaratnya hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, enggak harus bayar, enggak harus bekerja ini itu, enggak harus dimandikan, enggak harus macam-macam, enggak. Syaratnya hanya mengucapkan, mengikrarkan 2 kalimat syahadat, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Inilah syarat menjadi orang Islam. Jadi kalau ditanya syarat masuk Islam apa? Hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat doang. Hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah, yaitu mewujud, yang hak, yang benar, kecuali hanya Allah. Lah kalau mana singkat, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad adalah utusannya Allah. Nah, syahadat yang pertama disebut syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, mengesahkan Allah. Dan syahadat yang kedua disebut syahadat rasul, yaitu meyakini, mengimani bahwa Muhammad bin Abdullah adalah utusan Allah. Nah, pertanyaannya,
Katanya syahadat itu menyaksikan, mana yang disaksikan mana begitu. Nah, sekarang perhatikan nih. Yang pertama syahadat tauhid. Syahadat tauhid artinya mengesahkan Allah, yaitu menyaksikan Allah dengan mata hati. Mengapa menyaksikannya Allah dengan mata hati, tidak menggunakan mata kepala? Perhatikan nih. Ya, bukan dengan menggunakan mata kepala. Mengapa? Karena Allah maha besar. Yang nama maha besar itu, namanya maha besar itu besar segala-galanya. Allahu Akbar, Allah maha besar. Lebih besar dari seluruh langit dan bumi. Coba bayangkan. Langit dan bumi ini kan ciptaannya Allah. Ciptaannya Allah. Allah maha besar dari seluruh langit dan bumi. Serta lebih besar dari kursinya yang luasnya meliputi seluruh langit dan bumi. Bahkan lebih besar daripada arsy-Nya Allah. Jadi langit ini 7 tingkatan, bumi juga 7 tingkatan. Langit dan bumi yang masing-masing 7 tingkatan ini luasnya itu diliputi oleh kursi. Di dalam agama Islam ada namanya ayat kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Luas kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi. Ya, coba bayangkan. Ini baru kursi. Sedangkan kursinya Allah itu diliputi oleh arsy. Arsy itu singgasana. Nah, Allah itu lebih besar dari seluruh muanya itu. Lebih besar daripada langit dan bumi, lebih besar daripada arsy, lebih besar dari segalanya. Oleh sebab itulah tidak mungkin mata manusia yang terlalu kecil nih, dan mata seluruh makhluk sekalipun seluruhnya tidak mungkin mampu melihat Allah, nggak mungkin. Namun Allah mampu dilihat oleh mata hati dengan apa? Dengan keimanan, dengan iman bahwa Allah itulah ada dan Allah pasti Maha Esa. Maha Esa yang mengatur seluruh langit dan bumi, mengatur seluruh kursi antariksa dan seluruh jagat raya. Enggak mungkin kalau Allah itu hanya turun di Bethlehem saja, enggak mungkin. Lah kalau Allah di Bethlehem saja, bagaimana di Indonesia? Kalau Allah misalnya di Bethlehem saja, di Indonesia bagaimana? Di Amerika bagaimana? Allah Maha Besar, Maha Esa. Allah meliputi seluruh langit dan bumi, Maha Besar. Nah, kita saja mata kita itu enggak bisa melihat seluruh Indonesia. Jangankan melihat seluruh Indonesia, mata kita itu melihat seluruh Pulau Jawa aja nggak bisa. Kalau melihat peta ya gambar ya bisa, tetapi melihat Pulau Jawa nggak bisa, apalagi melihat seluruh dunia, apalagi melihat seluruh langit dan bumi, nggak akan mampu, apalagi melihat Allah nggak akan mampu. Nah, persaksian kita kepada Allah itu kita menyaksikan bahwa tiada Tuhan kecuali hanya Allah yang menciptakan seluruh langit dan bumi, yaitu Allah Maha Esa, dan Allah nggak bisa dilihat oleh mata kepala. Kemudian yang kedua, syahadat Rasul, menyaksikan bahwa Muhammad bin Abdullah adalah Nabi dan Rasulnya, Nabi dan utusannya Allah. Dengan bukti apa? Dengan bukti bahwa Al-Quran, dengan bukti Al-Quranul Karim adalah wahyu dari Allah. Wahyu. Mengapa Al-Quran itu wahyu? Karena Muhammad seorang yang ummi. Ummi artinya tidak bisa membaca dan menulis. Jadi Nabi Muhammad seorang ummi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Lah mana mungkin seorang yang ummi mampu menyusun Al-Quran sebanyak 114 surat, terdiri dari 6.000 ayat lebih. Coba mari kita renungkan, seorang anak gembala, yatim piatu yang ummi yang tidak bisa membaca dan menulis, tetapi mampu menyusun Al-Quran yang terdiri dari banyak hukum-hukum, hikmah, serta kisah-kisah. Aturan-aturan sudah diatur semuanya di dalam Al-Quranul Karim. Coba kita renungkan. Ini menandakan bahwa Al-Quran itu benar-benar murni wahyu dari Tuhan, dari Allah Azza wa Jalla. Nah, kita samakan saja, kita bandingkan seorang sarjana S1 menyusun skripsi saja kebingungan, padahal sudah sekolah dari kecil, dari SD, SMP, SMA, kuliah lagi, tinggal nyusun skripsi bingung. Kemudian S2 misalnya tesis, nyusun tesis juga ada yang bingung. S3 misalnya disertasinya ada bingung. Lah ini ada seorang gembala, anak yatim piatu, nggak pernah sekolah sama sekali,
Kok tiba-tiba mampu menyusun Al-Quranul Karim sebanyak 30 juz, 114 surat, 6.000 ayat lebih. Ini sebagai bukti nyata bahwa Muhammad benar-benar nabi dan utusan dari Allah. Demikian jawaban kami, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.